Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Halo, Clay, nggak ada ya? Ya Shalom, saya mau tanya untuk persembahan tadi itu, kalau untuk pepuluhan atau buah sulung bagaimana ya? Buah sulung udah nggak dipakai lagi, Pak. Nggak Udah nggak ada dipakai. di perjanjian baru. Persepuluhan pun sebenarnya sudah tidak lagi berlaku. Karena prinsip memberi, kalau ada pun orang mengatakan, moralmu itu persepuluhan itu kan 10%. Itu kan hukum moral. Maka itu tak berlaku. Moralnya orang Kristen itu tidak diukur dari 10%. Tapi kerelaan hatinya mau memberi berapa. Jadi berapa yang rela kamu mau beri kepada Allah, ya berikanlah demikian. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau memberi, ya berikan berapapun yang kamu mau beri menurut kerelaan hatimu sebagai ungkapan syukurmu kepada Allah. Gak ada paksaan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, berilah hendaklah kamu memberi menurut kerelaan hatimu, bukan karena paksaan. Ya, karena percuma kamu beri 10%, tapi karena tidak ikhlas dari hatimu, begitu membebani dirimu, ya itu sama saja. Gitu. Ya. Satu lagi dok, kalau yang di Korintus itu saya tapi lupa sih di mana itu, katanya ada kan kalau wanita itu kalau beribadah itu harus pakai penutup kepala ya, kerudung gitu. Nah, itu maksudnya apakah secara harafiah atau ada artinya sendiri ya? Ya karena pada masa itu budaya Timur Tengah itu berkerudung untuk bisa membedakan mana yang laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan berkerudung itu lebih kepada tradisi, Pak. Karena orang-orang Timur sekarang kan semua pakai kerudung. Orang Timur Tengah. Makanya kekristenan mula-mula seperti orang-orang Ortodoks itu pakai kerudung mereka kalau ibadah. Gitu. Karena itu tradisi. Ya, silakan dipakai, silakan enggak juga nggak apa-apa. Yang penting berpakaian layak ke gereja, sopan dan layak. Gitu ya, Pak Clay. Ya, makasih, Tuhan berkati. Yo, Tuhan berkati. Silakan Alfio. Halo, selamat malam, Elia. Iya malam, silakan. Ada yang mau ditanya? Oke, perkenalkan, nama saya Alfio dari Manado. Iya, silakan. Elia, ini cuma mau tanya tentang kematian dan kebangkitan. Apakah kalau kita meninggal sebelum akhir zaman, kan gitu kan, yang kematian yang sering terjadi, apakah kalau misalnya meninggal itu rohnya masih akan pergi ke suatu tempat, nanti tunggu akhir zaman baru akan menghadap hari penghakiman, atau ketika kita meninggal kita langsung menghadap penghakiman? Jadi kalau kita berbuat baik langsung langsung penghakiman ke neraka atau ke surga. Kalau kita berbuat jahat ke neraka. Itu pertanyaan saya. Kalau kita meninggal. Iya. Kita baca di dalam Lukas 6 ya. Bentar saya lihat ayatnya dulu. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lalu orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Nah, kemana orang setelah meninggal? Ketika dia mati di bumi ini, rohnya, kalau dia orang percaya,